Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia. Saya dari komputer A. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi hasil belajar. Pengertian evaluasi: dalam setiap pembelajaran pendidikan harus berusaha mengetahui hasil dari proses pembelajaran yang ia lakukan. Hasil yang dimaksud adalah baik, tidak baik, bermanfaat atau tidak bermanfaat, dan lain-lain. Pentingnya diketahui hasil ini karena ia dapat menjadi salah satu patron bagi pendidik untuk mengetahui sejauh mana proses pembelajaran. Artinya, apabila pembelajaran yang dilakukan mencapai hasil yang baik, pendidik tentu dapat dikatakan berhasil dalam proses pembelajaran, dan demikian pula sebaliknya. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui hasil yang telah dicapai oleh pendidik dalam proses pembelajaran adalah melalui evaluasi. Evaluasi yang dilakukan oleh pendidik dapat berupa evaluasi hasil pembelajaran, evaluasi pembelajaran. Dalam makalah ini hanya dibicarakan masalah konsep dasar evaluasi hasil belajar, meskipun dalam pembicaraan tentang evaluasi hasil belajar juga disinggung masalah konsep dasar evaluasi pembelajaran. Hal ini tentu saja terjadi karena evaluasi belajar dan evaluasi pembelajaran menurut penulis tak dapat dipisahkan. Sebenarnya apakah yang dimaksud dengan evaluasi? Banyak literatur yang memberikan pengertian tentang evaluasi ini. Selanjutnya, fungsi dan tujuan evaluasi dalam dunia pendidikan. Memberikan landasan untuk menilai hasil usaha prestasi yang telah dicapai oleh peserta didiknya. Kedua, memberikan informasi yang sangat berguna untuk mengetahui posisi peserta didik dalam kelompoknya. Yang ketiga, memberikan bahan yang penting untuk memilih dan kemudian menetapkan suatu status peserta didik. 4. Memberikan pedoman untuk mencari dan menemukan jalan keluar bagi peserta didik yang memang memerlukannya. 5. Memberikan petunjuk tentang sejarah manakah program pengajaran yang telah ditentukan telah dapat dicapai. Selanjutnya, tujuan evaluasi pendidik, yaitu tujuan umum evaluasi pendidik adalah untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang akan dijadikan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau taraf kemajuan yang dialami oleh para peserta didik setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, tujuan khusus evaluasi pendidik adalah untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan, untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik dalam mengikuti program pendidikan, sehingga dapat dicari dan ditemukan jalan keluar atau cara-cara perbaikannya. Yang ketiga, objek evaluasi pendidik. Yang dimaksud dengan objek evaluasi pendidik adalah segala sesuatu yang beralian dengan kegiatan atau proses bertali pendidik yang dijadikan titik pusat perhatian atau pengamatan karena pihak penilai ingin memperoleh informasi tentang kegiatan atau proses pendidik tersebut. Yang keempat, prinsip dasar evaluasi belajar. Evaluasi belajar dikatakan terlaksana dengan baik apabila dalam pelaksanaannya senantiasa berpegang pada 3 prinsip dasar berikut ini. 1. Prinsip keseluruhan. 2. Prinsip kesinambungan. 3. Prinsip objektivitas. Sebenarnya bukan hanya 3 prinsip di atas yang terjadi ukuran yang untuk melakukan evaluasi. Yang A, kesalihan. Sebuah evaluasi dikatakan valid jika evaluasi tersebut secara tepat, benar, dan sahih telah mengungkapkan atau mengukur apa yang seharusnya diukur.
B. Keterandalan. Keterandalan evaluasi berhubungan dengan masalah kepercayaan, yaitu tingkat kepercayaan bahwa suatu evaluasi mampu memberikan hasil-hasil yang tepat. Yang C. Kepraktisan. Kepraktisan suatu evaluasi bermakna bahwa kemudahan-kemudahan yang ada dalam instrumen evaluasi, baik dalam mempersiapkan, menggunakan, menginterpretasikan, peroleh hasil maupun kemudahan dalam penyimpanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi praktisan instrumen evaluasi meliputi: 1. Kemudahan mengadministrasi. 2. Waktu yang disediakan untuk melancarkan kegiatan evaluasi. 3. Kemudahan men-skor. 4. Kemudahan interpretasi dan aplikasi. 5. Ketersediaannya bentuk instrumen evaluasi yang akuivalen atau sebanding. Selanjutnya, kategori keluaran belajar menurut Bloom. Pada topik objek yang menjadi saran evaluasi pendidik telah disinggung secara sepintas perihal kategori keluaran belajar Bloom ini. Kesimpulannya, pada dasarnya peserta didik memiliki 3 ranah keluaran belajar, yaitu ranah kognitif, efektif, dan psikomotor. Dalam setiap pembelajaran, ranah ini diharapkan oleh pendidik dapat berkembang dengan baik. Untuk mengetahui perkembangan 3 ranah itu, dilakukanlah kegiatan evaluasi. Hal ini tentu saja bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran telah dicapai oleh peserta didik. Selain itu, evaluasi tentu saja dapat membantu pendidik untuk mengetahui kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Dengan mengetahui kemampuan-kemampuan siswa tersebut, pendidik dapat mengetahui dan sekaligus membimbing peserta didik yang masih kurang mampu memahami materi pembelajaran yang telah mereka ajarkan. Kegiatan evaluasi tentu saja tak dapat dilakukan karena prosedur yang jelas. Ada prinsip-prinsip evaluasi yang sepatutnya diterapkan oleh peserta didik. Tanpa mengikuti prinsip ini, dikhawatirkan hasil evaluasi tidak akan valid, tidak reliabilitas atau objektif, dan tidak praktis, menggambarkan kemampuan belajar peserta didik. Baiklah, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.